Pagi harinya, Serena terbangun karena tepukan dari pipinya saat dirinya melihat ke samping, matanya melotot terkejut. "Hai Serena," sapanya dengan senyuman. "Hei Serena, berhentilah berteriak, kamu akan membangunkan anakmu." Serunya lagi, bagaimana tidak berteriak, yang menyapa dirinya adalah buah apel hijau dengan tangan dan kaki berwarna hitam. "Kamu, buah, kau bisa berbicara?" tanya Serena dengan wajah bodohnya. "Sembarangan, aku adalah sistem terkenal 99 plus yang terlahir kembali karena seseorang meminta tolong padaku," ucap sistem. Bukannya mendengarkan ucapannya, Serena mengambil sistem itu lalu menggigitnya. "Ah, sakit bodoh. Berhentilah menggigit sistem terpintar, nanti sarafku rusak," teriak sistem. Spontan Serena melemparnya karena syok melihat buah bisa berbicara. "Hahaha, sepertinya aku sudah gila semenjak masuk dunia ini." Serena tertawa dengan hambar, ia belum percaya dengan buah di hadapannya. Sedangkan buah apel itu mendekat kembali ke arah Serena sambil memegang kepalanya yang sakit. Tanpa perasaan, sistem itu menjitak kepala Serena dengan kuat sampai Serena mengaduh. Serena yang kesal memegang buah itu kembali, bahkan dirinya bersiap mematahkan tangannya yang seperti lidi. "Aus, jangan Serena, kumohon jangan," teriakan heboh dengan wajah dimelaskan. Serena yang melihat wajah buah itu seperti orang sakit melepaskannya, ia menarik nafasnya kuat-kuat guna meredakan rasa terkejutnya. "Jadi, siapa kamu?" tanya Serena. Ia sudah sedikit tenang. "Aku sistem." "Kenapa bisa buah sepertimu bisa berbicara?" "Karena aku sistem." "Kenapa ada tangannya?" "Karena aku sistem." "Berhentilah berbicara sistem, aku serius." "Siapa kamu? Kenapa ada di sini?" tanya Serena yang kesal. "Sudah kubilang, aku sistem terpintar yang siap membantu kamu di dunia manusia," jawabnya sama kesalnya dengan Serena. Biasanya dirinya selalu mendapatkan tuan yang langsung menerimanya karena keajaibannya. Tapi sekarang, ia malah bertemu dengan tuan yang menganiayanya. "Oke, apakah kamu punya nama?" tanya Serena. Ia berusaha menerimanya, karena dirinya saja bisa masuk ke tubuh orang lain, masa buah tidak bisa. "Aku Idoy." Serena tertawa terbahak-bahak. Ia jadi teringat dengan film yang dulu dirinya tonton dan dirinya sering meledek anak-anak dengan nama Idoy. "Kenapa kamu ketawa?" tanya sistem yang sekarang kita sebut saja Idoy. "Tidak, hanya saja kamu lucu." Serena menghapus air matanya karena tadi terlalu lucu. "Aku tahu, aku memang lucu," jawabnya pede dengan senyum pongoh. "Jadi, apa tugasmu di sini?" tanya Serena. Ia sangat mengerti. Seperti novel yang pernah dirinya baca, jika transmigrasi pasti ada sistem yang membantunya. "Sebelumnya maafkan Idoy, Serena. Karena baru datang, tadinya Idoy ingin bertemu Serena saat pertama kali Serena masuk ke dunia ini, tapi Idoy ada halangan jadi tidak bisa datang," jelasnya sendu. "Oke, jadi untuk apa kamu di sini?" tanya Serena. Tentu saja membantu Serena meluluhkan pria dingin dan membantu anak Serena asli mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Seru Idoy antusias. Serena memicingkan matanya melihat Idoy. "Kenapa aku bisa ada tubuh ini?" Idoy tertawa canggung. Ia menatap Serena takut. Sebenarnya ini permintaan bayi Serena asli. Dia menginginkan kasih sayang seorang ibu dan juga ayahnya. Makanya sistem berbaik hati menurutinya. "Tapi saat melihatmu yang koma, aku mengambil jiwamu untuk menempati tubuh Serena." Lirih Idoy dengan tangan saling ditautkan. Serena menggeram marah tanpa ampun. Serena menonjok sistem itu sampai terpental jauh. "Dasar bajingan, kamu tahu melahirkan sangatlah menyakitkan untukku, bahkan aku tidak pernah melakukan anu-anu dan saat membuka mata harus melahirkan bayi," seru Serena menggebu-gebu. Dirinya masih teringat saat ia masuk ke dunia ini dan tubuhnya seperti dibelah dua. "Hehe, tapi semuanya sudah terjadi," ucap Idoy keleyengan karena kepalanya pusing. "Tapi tunggu, apa maksud kamu bilang diriku sedang koma, bukankah aku sudah mati?" ucap Serena penasaran. "Tidak, tubuh aslimu belum mati tapi koma." "WHATT." Serena terkejut, tapi dari matanya ada binar bahagia. Siapa yang bilang kamu sudah mati?" tanya Idoy.
Autor Secret Name. Jawab Serena polos. Cek jangan dengarkan dia, semoga saja autor Secret Name banyak rezekinya. Amin, terima kasih doanya readers. Wajah kamu terlihat kesal, tapi kamu mendoakannya. Karena dia bosku. Jawab Idoi acuh. Oke, apa aku bisa kembali ke duniaku lagi? Tanya Serena dengan wajah berharap. Bisa. Caranya, selesaikan misi yang aku kasih. Jawab Idoi santai. Baik, misi apa itu? Tanpa memikirkannya Serena langsung menyetujuinya. Ia tidak sabar kembali ke dunia dan memulai debut kembali. Lihatlah, Idoi memberikan ingatan baby Ars saat umur 4 tahun. Terlihat Ars tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya maupun keluarga Casanova semenjak Abigail meninggal saat umur Ars 1 tahun. Serena meneteskan air matanya melihat Ars yang tersesat di jalan tapi tidak ada seorang pun yang membantunya bahkan orang-orang mengira Ars pengemis dan tak segan-segan memukulnya. Serena ingin menolong bayinya tapi tidak bisa, karena saat tangannya bersentuhan dengan Ars maka akan transparan. Lalu dirinya dibawa ke taman saat Ars melihat sebuah keluarga yang harmonis. Ars menangis bahkan Serena juga dibawa ke kediaman Casanova yang mengabaikan kehadiran Ars begitupun Vincent. Bahkan Serena terang-terangan mengatakan tidak suka karena ia kira jika dirinya memiliki anak dengan Vincent maka Vincent akan menyayanginya, tapi ternyata semuanya sama saja dan itu membuatnya tidak menyayangi putranya karena tidak ada gunanya. Serena membuka matanya dan pecah sudah tangisan yang dirinya rasakan melihat Ars diperlakukan tidak baik di dunia ini. Idoi mendekati Serena dan mengusap bahunya dengan tangan lidinya. Hiks kenapa mereka setega itu kepada baby Ars? Lirihnya sambil melihat baby Ars yang tertidur pulas. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk membantunya mendapatkan kasih sayang. Begitupun denganmu yang jiwanya masuk ke tubuh ibunya agar dia bisa merasakan kasih sayang dari ibunya. Ceklek, Serena spontan memegang Idoi dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya, takut suaminya melihatnya dan sama syoknya seperti dirinya. Mata berkaca-kaca Serena bersitatap dengan mata Vincent yang tajam. Apa yang kamu sembunyikan? Tanya Vincent datar. Tidak, Serena menggelengkan kepalanya. Serena, kamu tenang saja, suamimu tidak bisa melihatku. Hanya kamu saja yang bisa melihat diriku, jadi lepaskanlah genggamanmu yang membuat tubuhku remuk. Seru Idoi dengan suara cemprengnya. Akhirnya Serena lega, ia melepaskan Idoi dan dirinya berjalan menghampiri suaminya. Vincent, panggil Serena lalu memeluk suaminya erat. Ia kembali menangis sambil meraung bahkan tak segan-segan menghapus ingusnya di jas mahal milik suaminya. Tubuh Vincent tersentak, ia ingin menolak pelukannya seperti biasa. Tapi tidak jadi karena tubuhnya menjadi kaku merasakan kehangatan yang istrinya berikan. Akhirnya ia diamkan. Hiks Vincent, hatiku sangat sakit. Ucap Serena, aku tidak peduli, jawab Vincent di dalam hatinya. Vincent, tolong jangan marah padaku, kenapa semalam kamu tidak datang lagi ke kamarku? Kamu tahu aku tidak tidur lagi karena memikirkan kamu. Lirih Serena, cekak kamu pembohong yang handal. Siapa yang tidur pulas sambil mengorok? Cibir Idoi. Serena menatap tajam sistemnya yang duduk di bahu suaminya. Vincent menatap Serena prihatin, dirinya menyaksikan Serena merawat anaknya semalaman dengan sepenuh hati dan sekarang dia tidak tidur sama sekali karena khawatir padanya. Bagus Serena, Vincent sedang merasa kasihan kepadamu. Cepatlah gunakan kesempatan ini. Bilang padanya jika kamu tidak selingkuh dengan Andrian. Seru Idoi antusias, terlihat wajah Serena yang terkejut mengetahui satu fakta pemilik asli. Kenapa kamu tidak merespon ucapanku sedari tadi? Tanya Idoi kesal. Karena jika aku berbicara maka Vincent akan mengira aku orang gila, jawab Serena di dalam hati. Hahaha, tidak seperti itu Serena, kamu bisa menjawabnya di hatimu karena aku mendengarnya. Apa? Serena blank mendengarnya. Terkejutnya nanti saja, sekarang kita balik ke topik utama. Serena asli memang bilang kepada suamimu jika dia berselingkuh dengan teman kerjanya, tapi yang orang-orang tidak tahu kalau Serena asli berbohong, dia tidak selingkuh, dia berpura-pura berpacaran dengan Andrian agar suaminya cemburu padanya. Diam-diam Serena menyeringai, ia tahu sekarang harus melakukan apa. Ternyata, kamu sistem berguna untukku.
Senyum Idoi mengembang, dirinya sangat suka pujian tuan-tuannya kepadanya. Vincent, jangan diam saja, apakah kamu marah padaku? Tanya Serena dengan suara sendu, lagi-lagi suara ini yang Vincent dengar dirinya sangat tidak menyukai wajah sedih dan suara sendu istrinya. Tidak, kamu berbohong. Vincent, tolong dengarkan penjelasanku tentang Andrian, ucapan Serena terhenti karena Vincent mendorongnya menjauh. Saya tidak ingin mendengar nama selingkuhan kamu. Jawabnya kembali datar, bahkan tangannya mengepal kuat. Vincent, kamu salah paham. Sebenarnya aku dan maksudku anjing itu tidak berhubungan. Ujar Serena lembut. Vincent menatap Serena tajam. Bersambung.